Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta buat kamu di bulan September ya. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi ya, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, pesan semesta untuk kamu zodiak Libra, ambil yang resonate aja ya. Knight of Cups di sini. Kita punya Knight of Cups ya. Aku rasa di sini di bulan September kamu itu diminta untuk mengikuti apa kata hati kamu ya, dan menerima gitu ya, menerima segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi kayak terbuka gitu loh terhadap apapun yang akan datang seperti itu. Dan untuk beberapa orang, kalau misalkan kamu lagi butuh pekerjaan atau lagi cari pekerjaan, aku rasa di bulan September ini mungkin akan datang ya peluang atau tawaran pekerjaan buat kamu. Atau mungkin bisa juga kalau kalian udah cari-cari gitu ya, mungkin ini akan ada semacam penerimaan atau panggilan kerja seperti itu. Dan ada juga di sini aku rasa kamu mungkin akan kedatangan seseorang ya, berkaitan dengan hubungan asmara mungkin ya. Jadi ada seseorang yang mungkin akan mendekat ke arah kamu. Bisa seseorang ini orang lama yang mungkin akan kembali sama kamu, minta maaf sama kamu gitu ya, dan mengungkapkan perasaan dia ke kamu. Tapi bisa juga orang baru, disesuaikan aja nanti gitu ya. Kalaupun orang baru nih, mungkin dia ini ciri-cirinya orangnya romantis gitu ya, dan juga asik diajak bicara atau ngobrol gitu ya, dan sangat percaya diri. Mungkin dari penampilan atau tampang luar itu benar-benar mempesona gitu ya, karena Knight of Cup ini biasanya seseorang ini tuh menarik banget gitu loh, entah dia laki-laki atau perempuan tuh sangat menarik gitu ya dari penampilan luar seperti itu. Apalagi dia ini seorang yang romantis gitu. Kalau kalian yang mungkin suka-suka yang romantis ya, mungkin dialah orangnya gitu. Kemudian kita lihat lagi. The Devils. Oke. Kenali sisi negatif di dalam diri kamu ya, dan rubah itu gitu, agar setiap langkah atau setiap tindakan yang ingin kamu lakukan itu nantinya tidak merugikan diri kamu sendiri seperti itu. Dan Devil ini juga berbicara tentang mengatasi ya rasa takut atau kekhawatiran di dalam diri kamu seperti itu. Dan juga hati-hati dengan godaan ya, karena Devil ini juga berkaitan dengan iblis gitu ya. Iblis ya, godaan lah macam-macam ya. Kalau di awal tadi aku bilang adalah sisi negatif dalam diri, kalau yang ini sebaliknya, mungkin kayak godaan-godaan dari luar gitu ya. Terutama nih misalkan belanja berlebihan, dan itu belanja itu juga bukan kebutuhannya kamu, tapi mengikuti egonya kamu, gengsinya kamu, atau kayak tergiur gitu loh ya dengan sesuatu yang sebenarnya itu tidak terlalu bermanfaat untuk kamu atau tidak berguna untuk kamu seperti itu. Jadi hati-hati di situ. Dan juga ada juga ini godaannya macam-macam ya, bisa seperti itu dalam bentuk uang, tapi bisa juga dalam bentuk rayuan ya. Rayuan, maksudnya rayuan nih gini, tergiur dengan rayuan manis, rayuan gombal seseorang gitu, yang dimana karena di sini ada Devil, ini ada kaitannya dengan orang tersebut itu tidak punya niat baik sama kamu gitu loh ya. Walaupun mungkin terlihat kesannya tuh dari kata-katanya atau dari tingkah lakunya atau perbuatannya itu kayak menarik banget gitu ya, atau menggoda banget gitu, tapi sebenarnya ada niat tertentu di balik itu gitu ya. Dan terutama jika kamu ini sudah punya pasangan ya, hati-hati dengan godaan di luar gitu ya.
Nah, untuk kamu yang berpasangan di sini gitu. Karena biasanya devil ini ada kecenderungan, mungkin ada niatan untuk selingkuh gitu ya, karena tergoda dengan rayuan seseorang yang menurut kamu, yang namanya tergoda ya, berarti kan dia menurut kamu, menurut pikirannya kamu itu lebih dari pasangan kamu. Mungkin ada sisi yang kamu lihat dari orang tersebut tidak ada di pasangan kamu, bisa juga seperti itu gitu. Jadi hati-hati di situ. Kemudian di sini ada Knight of Pentacles. Oke, ada rezeki datang di sini ke arah kamu dalam hal finansial. Aku lihat bagus. Dalam hal pekerjaan juga mungkin ada peluang kesempatan untuk kamu dapat pekerjaan gitu. Ya, dan Knight of Pentacles ini sekali lagi dia ini rezeki ya. Jadi ada rezeki uang datang ke arah kamu gitu. Walaupun mungkin di sini pelan ya, tapi pasti gitu ya. Dan kalau terutama jika kamu ini bekerja sendiri ya, usaha sendiri gitu, hasil dari kerja keras kamu itu akan membuahkan hasil. Hanya saja kamu masih butuh kesabaran di sini. Karena rezeki ini bukan secara instan kamu dapat, enggak, tapi membutuhkan konsistensi kamu, perjuangan kamu, fokus kamu gitu loh. Ya, seperti itu. Tapi di sini akan ada hasil yang pasti, yang bagus dan mungkin bisa jangka panjang. Seperti itu. Dan untuk beberapa orang berkaitan dengan asmara, mungkin ini seperti yang bilang tadi, orang dari masa lalu ya, karena kalaupun dia orang masa lalu ini kayaknya udah bener-bener ingin memperbaiki hubungannya. Dengan adanya Knight of Pentacles ini, orang ini akan datang ke arah kamu tuh membawa komitmen. Jadi bukan kayak seperti sebelumnya kayak gitu, enggak, tapi orang ini mungkin bakal komitmen atau ingin hubungan jangka panjang dengan kamu, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Dan untuk beberapa orang di sini kamu diminta untuk bertanggung jawab, benar-benar bisa bertanggung jawab terhadap apapun yang kamu kerjakan saat ini, gitu ya. Oke, di sini be asertif. Ya, aku rasa kamu diminta untuk tegas ya. Ada yang mungkin masih belum tahu inginnya apa, maunya apa. Nah, ini kayak butuh ketegasan gitu loh dari dirinya kamu. Dan be asertif ini juga meminta kamu untuk ya namanya tegas ya. Jadi berarti kamu juga harus menetapkan batasan untuk diri kamu, boundaries gitu ya. Kalau iya, enggak gitu loh. Oke. Dan juga tegas terhadap batasan kamu itu gitu. Contoh nih misalkan bahkan tadi aku bilang juga ada tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab terhadap apapun keputusan kamu gitu, termasuklah ketegasan ini. Ketika kamu mendedikasikan diri kamu untuk membuat batasan, contoh nih, kamu nggak terima telepon jam 9 malam. Jadi ketika ada orang nelpon jam 9 malam apapun itu, kamu tidak akan mengangkatnya gitu loh. Gak, alasannya apapun nggak akan ngangkatnya, ataupun kamu nggak balas message seperti itu ya. Baru kemudian besoknya kamu lagi balas kayak gitu istilahnya, atau kamu telepon balik seperti itu. Jadi jangan dilanggar batasan-batasan yang sudah kamu buat. Makanya tadi aku bilang kamu harus tegas dan juga bertanggung jawab terhadap batasan yang kamu buat sendiri gitu ya. Dan orang lain juga bakal menghormati kamu ketika kamu benar-benar bertanggung jawab terhadap batasan kamu dan tegas terhadap batasan kamu itu gitu. Karena batasan ini juga untuk untuk hubungan yang sehat gitu loh ya. Orang lain akan menghargai kamu, menghormati kamu, begitu juga kamu akan menghormati batasan orang lain yang orang lain juga buat gitu. Oke. Kemudian di sini ada perfect timing, waktu yang tepat ya. Untuk beberapa orang mungkin jawaban dari pertanyaan kamu ya belum saatnya ya, saat ini mungkin di waktu yang tepat ya. Waktu yang tepat, apa yang kamu pertanyakan itu mungkin akan terjadi gitu loh ya. Jadi saat ini mungkin belum waktunya gitu. Dan waktu yang tepat itu waktu yang seperti apa, itu waktunya, kalau aku lihat nih semesta ya, waktunya semesta gitu. Yang kamu pertanyakan itu akan terjadi gitu di waktu yang tepat. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang di sini ada be asertif, jadilah tegas, dan juga ada perfect timing. Berarti saat ini adalah waktu yang tepat untuk kamu mengambil sebuah keputusan yang jelas, yang tegas untuk hidup kamu
ataupun kayak sesuatu yang mungkin ingin kamu putuskan tapi selama ini kayak mungkin kamu tunda-tunda atau kamu kayak nanti-nanti istilahnya kayak gitu. Dan di sini ini adalah waktu yang tepat buat kamu gitu loh. Ya, seperti itu. Untuk mengambil sebuah langkah atau tindakan atau keputusan misalkan seperti itu. Dan di sini ada big happy chance ya. Aku rasa akan ada berita bagus untuk kamu. Ya, kabar bagus, kabar gembira ya, kebahagiaan besar seperti yang bilang tadi untuk beberapa orang mungkin berkaitan dengan penerimaan pekerjaan, dapat pekerjaan baru bisa juga. Kemudian ada juga di sini mungkin berkaitan dengan hubungan asmara dan seseorang yang datang gitu. Bahkan mungkin kalau kalian yang udah bersama pasangan, mungkin di sini adalah lamaran pekerjaan bisa gitu ya, kayak lamaran pekerjaan kayak pasangan kamu ngelamar kamu gitu ya, ingin membawa hubungan kamu ke arah yang lebih jauh gitu. Karena di sini juga ada Knight of Pentacles, kayak komitmen gitu ya, ingin memberikan kamu komitmen hubungan jangka panjang gitu. Tapi untuk beberapa orang ini memang aku rasa ini berkaitan dengan seseorang dari masa lalu kamu ya, yang selama ini tuh mungkin hubungan kamu dengan dia ada problem ya, kalian sempat berpisah, tapi selama kalian berpisah ini mungkin ada hal-hal yang memang harus kamu perbaiki diri kamu maupun dia gitu ya, ada pelajaran dari situ. Tapi kamu kayak masih belum bisa move on gitu loh dari orang ini, kayak seolah-olah energi kamu tuh masih melekat dengan dia gitu. Makanya ada harapan untuk kamu dengan dia tuh kayak pengen sama lagi gitu. Makanya di sini ada big happy chance, mungkin inilah ya gitu. Dia datang ke kamu dan kamu sangat happy banget gitu, karena ternyata harapan kamu terwujud gitu. Karena kembalinya dia itu bukan dengan tidak berubah, enggak, tapi dengan perubahan seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat di sini untuk hubungan asmaranya ya. Ini pesan untuk asmaranya, pesan singkat ya, karena di sini pesan semesta gitu. Untuk love reading aku akan reading sendiri nanti ya. Single. Free yourself. Oke. Untuk kamu yang single di sini, kamu diminta untuk membebaskan diri kamu ya dari pikiran yang ngejebak kamu. Jadi kayak mungkin ada batasan ya, sebenarnya batasan ini tuh dari pola pikir kamu sendiri gitu. Jadi kayak kamu tuh stuck gitu, nggak kemana-mana ya, kamu dikuasai oleh pikiran negatif kamu gitu ya. Mungkin situasi yang ada itu nggak serumit itu gitu ya, nggak seperti yang kamu pikirkan gitu. Hanya saja karena banyak pikiran-pikiran yang mengganggu kamu, jadinya stres, overthinking, jadi kamu nggak bisa kemana-mana gitu. Makanya di sini free yourself, bebaskan diri kamu, ambil kembali lagi kontrol atas hidup kamu. Jadi jangan dikendalikan oleh pikiran kamu, tapi kamu yang mengendalikan pikiran kamu gitu ya. Jangan justru sebaliknya kamu dikendalikan pikiran kamu gitu, karena ini stress overthinking berarti kan kamu udah dikuasai nih oleh pikiran kamu gitu. Mungkin situasinya nggak seburuk atau nggak perlu kamu khawatirkan, karena biasanya kekhawatiran itu adalah memikirkan sesuatu yang belum terjadi gitu. Daripada kamu memikirkan hal yang belum terjadi tapi pikirannya negatif, lebih baik kamu alihkan ke pikiran yang positif aja gitu loh ya, biar kamu nggak merasa stuck, nggak merasa stres, nggak merasa buntu seperti itu. Oke, makanya di sini bebaskan diri kamu dari belenggu pikiran yang masih membelenggu pikiran kamu, dari belenggu perasaan yang masih membelenggu perasaan kamu. Karena di sini juga ada the devil ya. Makanya tadi gue bilang di devil ini mungkin ada semacam ketakutan yang harus kamu hadapi gitu loh ya. Masih harus kamu hadapi gitu. Ada hal-hal yang ya, contohnya pikiran negatif apapun itu di situ kayak gitu ya, kayak masih ada belenggu gitu loh yang belum kamu bisa lepas di sini. Makanya kamu harus membebaskan diri kamu seperti itu dan bergerak maju seperti itu. Kamu nggak bisa diem aja, kamu kalau seperti ini terus kamu akan stuck nantinya gitu. Ini berkaitan dengan hal asmara, berarti kan yang bikin pikiran kamu ruwet ini karena masa lalu kamu ya, mungkin kamu pernah disakiti, dikhianati atau putus dengan pasangan kamu, dan ini kayak bikin kamu ya biasanya kalau ada hal seperti ini tuh masih ada negative thinking gitu ya, kayak takut nanti dipermainkan lagi, takut nggak dapat, atau bahkan kehilangan rasa percaya diri gitu loh istilahnya ya, merasa nggak berharga, merasa nggak berarti dan sebagainya, macam-macam di sini. Makanya
ada keluar devil juga gitu loh ya. Pikiran negatif, kamu masih perlu menghadapi hal-hal yang harus kamu lepas di sini gitu ya. Ketakutan kamu, kekhawatiran kamu kayak gitu masih perlu kamu hadapi di sini gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Untuk yang berpasangan, love yourself first ya. Untuk berpasangan ini kamu diminta untuk mencintai diri kamu terlebih dahulu ya. Jadi kayak bahagiakan diri kamu terlebih dahulu sebelum kamu membahagiakan pasangan kamu. Jadi ini kayak meminta kamu untuk lebih fokus ke diri kamu gitu ya. Lebih fokus ke diri kamu atau ngutamain diri kamu gitu loh ya. Belajar untuk lebih self love di sini, karena ketika kamu belajar self love, kamu tidak akan selalu menyalahkan pasangan kamu gitu. Maksudnya menyalahkan nih gini, biasanya orang yang kurang self love ya itu tuh kayak ngerasa tuh pasangannya tuh nggak cinta, nggak sayang, jadi kayak nuntut gitu loh, harus diperhatikan, harus dibuktikan dan sebagainya seperti itu. Padahal apapun yang dilakukan pasangan kamu ini kayak udah effort, sudah melakukan ini itu untuk kamu gitu, tapi kamunya kayak masih ngerasa ada yang kurang gitu ya. Atau kalau nggak gitu gini, kamu menuntut pasangan kamu harus mengikuti semua omongan kamu atau kata-kata kamu gitu, melakukan ini, melakukan itu. Ketika dia tidak melakukan hal yang sesuai dengan yang kamu harapkan atau ekspektasikan, nah disitulah perasaan-perasaan negatif muncul dalam diri kamu. Kamu ngerasa dia nggak sayang, kamu ngerasa dia nggak cinta, kayak gitu. Dan ini bikin kamu bukan hanya semacam tuduhan biasa, tapi kayak kamu tuh ngerasa down gitu loh, kayak ngerasa sedih, ngerasa galau seperti itu. Nah inilah yang namanya kurang cinta diri gitu ya, kurang self love. Makanya di sini kamu diminta untuk lebih mencintai atau mengutamakan diri kamu, menyayangi diri kamu, belajar untuk lebih self love gitu loh. Jadi penuhi diri kamu dari dalam gitu loh. Biar kamu tuh nggak selalu nuntut pasangan untuk bisa memenuhi kamu gitu. Ya memang sih ya, dalam berhubungan kebutuhan secara emosional ini juga perlu dapat dari pasangan gitu. Tapi kalau diri kamu sendiri tidak memiliki itu, apapun yang dilakukan pasangan kamu itu tidak akan ada apa-apanya gitu, nggak akan bisa memenuhi kamu gitu selama diri kamu sendiri tidak merasa terpenuhi seperti itu ya. Jadi selalu kurang, selalu nuntut kayak gitu loh istilahnya ya. Ini sesuaikan aja gitu. Yang jelas di sini kamu diminta untuk lebih respect terhadap diri kamu, menghargai diri kamu, lebih mencintai diri kamu seperti itu. Atau sebaliknya, di sini sesuaikan aja dengan situasi kamu. Kalau misalkan kamu sudah melakukan apapun untuk pasangan kamu, kemudian kamu tidak dihargai, ya udah, jangan menuntut gitu. Jangan menuntut untuk pasangan bisa membalas. Yang penting kamu melakukan itu, tanya dalam diri kamu, apakah ketika kamu melakukan itu merasa bahagia gitu. Kalau kamu melakukan itu merasa bahagia, merasa fine aja, oke, ya udah lakukan terus. Tapi kalau kamu ngerasa melakukan itu kemudian kamu ngerasa pasangan kamu nggak ada feedback seperti yang kamu ekspektasikan atau harapkan, kemudian kamu ngerasa galau, ngerasa sedih, ya jangan dilakukan gitu loh ya. Karena lebih respect terhadap diri sendiri ini kayak lebih memperhatikan emosi kamu gitu loh ya. Ketika kamu melakukan sesuatu untuk pasangan kamu dan kamu ngerasa bahagia, lakukan gitu. Tapi kalau ketika kamu melakukan sesuatu untuk pasangan kamu tapi kamu ngerasa tidak happy, ngerasa tidak dihargai, ya udah jangan lakukan itu, kayak gitu loh ya. Mudah-mudahan paham yang aku sampaikan seperti itu ya. Karena biasanya love yourself first ini juga menandakan ada beberapa di antara kamu itu terlalu banyak memberi ke pasangan, tapi kayak kamu nggak mendapatkan feedback yang baik istilahnya gitu loh. Karena nggak mendapatkan feedback atau balasan, jadi kayak nggak seimbang gitu loh. Kamu terlalu banyak memberi gitu sama pasangan kamu, berkorban untuk pasangan kamu, tapi kamu nggak dapat sebaliknya, kayak gitu loh istilahnya. Mungkin ada beberapa yang seperti itu. Makanya di sini kamu harus lebih memperhatikan perasaan kamu diri kamu sendiri gitu. Jangan sampai kamu terus ngasih sama pasangan kamu, tapi kamu tidak lihat kesehatan kamu sendiri misalkan ya, baik kesehatan dari segi emosional maupun mungkin
dari segi badan juga ya, karena terkadang mungkin terlalu mengikuti pasangan atau memberikan waktu untuk pasangan gitu ya. Mungkin kan ada beberapa yang mungkin kayak capek gitu. Contoh nih, misalkan kamu balik kerja, kemudian tiba-tiba pasangan kamu ngajak keluar, kamu iyain aja gitu, karena kamu ngerasa nggak enak nanti kalau ditolak begini-begini, dianya marah, dianya begini-begini. Nah, itu namanya tidak respect terhadap diri sendiri, karena kamu tidak mementingkan tubuh kamu, badan kamu gitu, padahal kamu tuh lagi butuh istirahat, apalagi balik kerja capek-capek, apalagi kalau balik kerjanya tuh udah malam, udah pukul 9, pukul 10 kayak gitu ya. Jadi harus perhatikan itu gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Oke, aku contohkan tuh seperti itu. Ya, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata ya, sorry. Aku ada sedikit lagi di sini yang berkaitan dengan Big Happy Chan dan pasangan kamu yang lama kembali ini. Ada you love yourself first. Ini berarti menandakan memang kamu ya, pasangan kamu ini mencintai kamu melebihi dari apapun ya, kayak melebihi dirinya sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan kalian memang baikan sama pasangan kamu, karena juga ada Big Happy Chan. Jadi kayak seolah-olah kamu itu satu-satunya gitu loh ya. Makanya ini Big Happy Chan ini kebahagiaan besar gitu. Kalau berkaitan asmara untuk kamu yang berhubungan ini, aku rasa seperti itu gitu. Jadi orang ini tuh kayak kembali membawa komitmen, dan mungkin akan ada kejujuran dari orang ini gitu, bahwa orang ini memang nggak bisa gitu loh lepas dari kamu, nggak bisa jauh dari kamu. Ternyata cintanya tuh begitu besar sama kamu. Setelah ada perpisahan, baru kalian ini menyadari perasaan kalian masing-masing ya. Kamu begitu berharga buat dia, dia juga berharga buat kamu, seperti itu. Makanya ada love yourself first gitu. Jadi kalian ini benar-benar kayak kamu benar-benar mencintai pasangan kamu lebih dari dirimu sendiri gitu, karena selama ini juga berusaha move on, kamu nggak bisa. Begitu juga pasangan kamu gitu, kayak ada sesuatu keterikatan yang sangat kuat gitu antara kamu dengan dia gitu. Oke. Oh ya, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Oke, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.